membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, hadanallahu wa iyyakum. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-39 dari Tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas bait ke-38 sampai dengan bait ke-42 dari Pupuh Kinanti yang terdapat di dalam kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini menjelaskan tentang pengertian roh idhofi dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Apa itu roh idhofi dan perannya dalam kehidupan manusia? Episode ini akan membahasnya untuk sahabat sekalian. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dalam video ini. Konten ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi dan tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dari sahabat sekalian. Oleh karena itu, silahkan jangan segan untuk menyampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Monggo kita mulai dari bait yang ke-38. Ngandelaken ngilmunipun tan roh Adam Nabi, yaiku aran iman tahdot. Umat kalebu jasmani kawruh tanpa ika, kang nembah datan ningali. Artinya, mengandalkan ilmu saja tanpa mempedulikan sesama manusia keturunan Nabi Adam, itu disebut sebagai iman tahdot. Ketahuilah bahwa umat manusia itu termasuk badan jasmanimu. Pengetahuan tanpa guru itu ibarat orang menyembah tanpa mengetahui yang disembah. Kemudian bait yang ke-39. Saya kapir tuhunipun kang nembah kayu watuning tan ketang opo hukumnya, kapiring kang jahanami, yaiku roh idhofi nomo ahyan sabita ing nguni. Artinya, dapat menjadi kafir tanpa diketahui, karena yang disembah kayu dan batu tidak mengerti apa hukumnya. Itulah kafir yang bakal masuk neraka jahanam. Adapun yang dimaksudkan dengan ruh idhofi adalah sesuatu yang kelak tetap kekal sampai akhir nanti di hari kiamat dan tetap berbentuk ruh yang berasal dari ruh Allah. Hanya mengandalkan ilmu tanpa memiliki rasa kepedulian kepada sesama manusia, itu termasuk iman yang rusak, dan termasuk juga tidak memedulikan diri sendiri. Seseorang akan dapat mengetahui dan memahami sesuatu jika dirinya mempelajarinya melalui seorang guru. Melajari sesuatu tanpa guru dapat diibaratkan menyembah tanpa tahu apa dan siapa yang disembah. Ketika seseorang menyembah dan tidak tahu yang harus disembahnya, maka bisa saja dirinya menyembah batu atau kayu
yang dapat menjerumuskan ke dalam kekafiran, yang akan menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam karena kekafirannya. Kemudian di bait yang ke-40, yo cahyo pantegesipun kang gumilang ning barese, kang tansah kinawi kanan, kang ingilo kang pinanggih jroning pati aran Adam idhofi sadurunge neki. Yang dimaksud dengan cahaya adalah yang memancarkan terang serta tidak berwarna, yang senantiasa memerangi hati, yang senantiasa menerangi hati penuh kewaspadaan, yang selalu mawas diri atau introspeksi mencari kekurangan diri sendiri, serta mempersiapkan akhir kematian nanti, merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Roh idhofi sudah ada sebelum kamu tercipta. Yang dimaksudkan cahaya dalam bait ini adalah nur atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah mendapatkan nur ilahi, maka orang tersebut akan selalu melakukan muhasabah atau introspeksi untuk menemukan kekurangan dirinya di hadapan Allah. Dia akan mempersiapkan setiap hembusan nafas dan amalnya untuk menyambut datangnya kematian. Kang ingilo kang pinanggi jroning pati aran Adam. Karena segala sesuatu yang dilakukannya pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh idhofi adalah roh utama yang ada pada diri manusia. Roh ini memerintah ke-8 roh yang lain. Roh ini disebut juga sebagai Johar awal suci, karena roh ini yang menyebabkan kita bisa hidup. Bentuk wujud roh ini pun sama dengan kita. Jika roh ini keluar dari tubuh kita, maka semua roh akan ikut keluar, yang menyebabkan kita meninggal. Namun, meskipun ke-8 roh yang lain keluar, tetapi roh idhofi masih berada di dalam tubuh kita. Kita pun masih hidup. Adapun 8 roh itu adalah roh rohani, roh nurani, roh kudus, roh robani, roh hewani, roh nabati, roh jasmani, dan roh rohmani. Bait yang ke-41, sirik ana wujudipun ing panrimba ran johar ning kaping 6 johar awal. Johar awal mutiara disesoco raga kumala, johar aran adi kapi. Sirik itu dapat terjadi tergantung saat menerima sesuatu yang ada. Itulah yang disebut johar ning. Keenamnya johar awal. Johar awal adalah mutiara ibaratnya. Mutiara yang indah, penghias raga agar nampak menarik. Mutiara akan tampak indah dan menawan. Alam, ketika segala sesuatu belum terjadi dan belum menjadi wujud, ibaratnya sebuah pohon di mana akar, daun, batang, bunga, dan buahnya masih berada di dalam sebuah biji. Martabat sifatnya yang maha suci, jadi di alam wahdat yang zat laisa kamislihi tadi menjadi zat sifat. Rupanya terang benderang, yaitu yang disebut johar awal. Johar artinya terang, awal artinya pertama. Artinya yang terdahulu, ada sebelum bumi dan langit, apalagi manusia ada. Johar awal inilah yang disebut dengan hakikat Muhammad. Johar awal itu adalah nur, cahaya yang maha suci.
Para wali menyebutnya segara kehidupan atau sejatining sahadat atau sahadat sejati, karena terpadunya antara zat dan sifat atau Allah dan Muhammad pada hakikatnya. Bait ke-42. Witing umpama ping 7 kang miyarsa sabdaning Gusti ruh idofi tan wujudnya, kang aneng zate mutliki ruh sumende ing zatullah ing ngaran ruh idofi. Bermula dari ibadat yang ketujuh, dikala mendengarkan sabda Allah yang mutlak, ruh serba pasrah kepada zatullah, itulah yang dimaksudkan ruh idofi. Alam tinggal ruh idofi ini adalah nur cahaya yang terang benderang dan sangat sejuk. Ruh idofi adalah ruh sentral atau pusat dalam tubuh manusia. Ruh ini yang memiliki peranan paling besar dan penting, serta ruh inilah yang memerintah dari kedelapan ruh lainnya. Maka dari itu ruh idofi diberi julukan sebagai Johar awal suci. Ruh inilah yang membuat manusia hidup. Maka dari itu ruh idofi disebut nyawa. Namun bila kebalikannya, yaitu yang kedelapan, roh keluar dari tubuh kita, namun satu ruh idofi tetap tinggal dalam raga, dapat dipastikan manusia masih bisa hidup, namun pasti saja memiliki kekurangan, dikarenakan 8 fungsi yang mengatur tubuh lainnya telah hilang. Bagi seseorang yang mempunyai tingkat ilmu kebatinan tinggi, dapat menjumpai wujud dari ruh idofi ini. Wujud dari ruh idofi tidak jauh beda dengan tubuh kita, dari rupa, suara, tingkah, dan segala sesuatunya, persis seperti wujud kita sendiri, yang memiliki, tidak ada yang berbeda. Sifat inilah yang membedakan ruh idofi berbeda dengan ruh lainnya. Sedangkan ruh robani, ruh rohani, ruh nurani, ruh kudus, ruh rohmani, ruh jasmani, ruh nabati, ruh hewani diatur oleh ruh idofi. Begitupun dengan ruh yang lainnya masih tetap dalam kekuasaan ruh idofi. Sesungguhnya kita hanya diberi sedikit pengetahuan tentang ruh. Kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.